Monggo Bu Nuni. Selamat siang Bapak Ibu peserta diklat saat ini. Mari kita akan mengawali diklat kita saat ini, dan sebelumnya mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Saya pimpin berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Syukurlah. Jadi yang penting sehat, karena kalau sehat kita bisa melakukan apa saja, terutama tugas kita di hari ini, di mana kita saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang asesmen diagnosis. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar belum asesmen diagnosis itu apa? Belum. Oh, belum pernah mendengar ya. Kalau asesmen sendiri artinya apa? Sudah tahu belum? Sedikit penilaian Bu. Coba Bu Nita, menurut Bu Nita apa itu asesmen? Asesmen itu penilaian yang kita gunakan untuk melihat hasil capaian peserta didik. Oh, baik. Kalau Bu Nuraida, asesmen itu apa? Asesmen itu adalah penilaian yang kita gunakan untuk melihat ketercapaian yang terhadap peserta didik kita. Baik, ya. Baik, menurut Pak Yunus, apakah pendapat Bu Nita dan Bu Nuraida tadi benar? Sama Ibu. Artinya bahwa asesmen itu nanti untuk penilaian latihan terhadap dalam jangka waktu tertentu. Ya, baiklah. Dalam jangka waktu tertentu, Pak Yunus menambahkan. Di mana asesmen, kalau tadi asesmen itu penilaian, itu seperti itu. Sekarang kalau asesmen diagnosis, berarti kata diagnosis itu menunjukkan bahwa penilaian itu dilakukan pada saat kapan? Diagnosis pada saat proses, ya. Pada saat proses. Pak Yunus, menurut Pak Yunus, asesmen diagnosis dilakukan pada saat apa? Pada saat proses pembelajaran. Oh, pada saat proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar tentang asesmen diagnosis. Sebenarnya asesmen diagnosis itu dilakukannya adalah pada saat awal pembelajaran. Kalau pada saat proses pembelajaran itu kita sebut dengan nama asesmen formatif. Formatif itu pada saat pembelajaran itu berlangsung. Kemudian untuk asesmen di akhir pembelajaran kita sebut dengan asesmen sumatif. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah asesmen diagnosis. Asesmen diagnosis adalah asesmen yang dilakukan pada saat awal pembelajaran. Nah, mari kita saya akan share screen. Kita akan pelajari bersama. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Baik, terima kasih. Mengenai asesmen diagnosis, kita akan belajar tentang tujuan asesmen, kemudian dari asesmen diagnosis sendiri ada dua macam, yaitu asesmen non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Nah, apa tujuan dari asesmen diagnosis itu? Nah, tujuan asesmen diagnosis itu ya tentunya kalau secara umum, karena sudah sesuai dengan namanya, asesmen diagnosis itu bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Tetapi ini ketika dibedakan menjadi dua, yaitu non-kognitif dan kognitif. Untuk yang non-kognitif itu adalah mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Kemudian mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Kemudian mengetahui kondisi keluarga siswa
bisa juga mengetahui latar belakang pergaulan siswa, atau mengetahui gaya belajar karakter siswa. Nah, coba Bapak Ibu sering nggak melakukan ini di awal pembelajaran yang dilakukan? Pernah Bu, pernah. Bu Nita ya. Bu Nita, ketika Bu Nita melakukan itu, tujuan Bu Nita untuk apa? Mengetahui sejauh mana pengetahuan awal mereka. Jadi nanti saya bisa menilai suatu topik itu dapat dirancang mulai dari mana, seperti itu Bu. Apakah apakah mau mulai dari awal banget atau nanti bisa mulai tengah-tengahnya kayak gitu. Nah, yang disampaikan Bu Nita, kalau terkait pengetahuan siswa terhadap topik itu sejauh mana, berarti itu disebut diagnosis kognitif. Nah, diagnosis kognitif itu capaian kompetensi siswa untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Tapi ketika kita ingin mengetahui secara psikologi sosial, emosi siswa itu seperti apa, seneng apa susah mau belajar. Misalnya dia ternyata suasana rumahnya itu memang tidak mendukung suasana untuk belajar, maka kita bisa mengetahui ketika belajar dia mungkin murung, kemudian sedih, tidak semangat, oh ini apakah di rumah ada persoalan, sehingga pada akhirnya pada saat belajar menjadi tidak semangat. Nah, diagnosis non-kognitif itu tujuannya untuk seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Ada yang belum jelas? Sudah Bu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Sedangkan untuk asesmen diagnostik non-kognitif ini, ada beberapa hal yang bisa kita gali tadi, yaitu kesejahteraan psikologi sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, serta gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Lalu tahapan-tahapan asesmen ini meliputi 3 hal. Yang pertama persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Asesmen diagnosis non-kognitif ini contoh kegiatan persiapannya itu adalah membuat sebuah daftar pertanyaan kunci. Nah, misalnya ketika kita mau bertanya kepada siswa kita sejauh mana aktivitas mereka yang dilakukan selama belajar daring, apa saja kegiatannya, dan lain-lain. Selanjutnya, asesmen diagnosis non-kognitif ini, contoh kegiatan pelaksanaannya bisa saja siswa mengekspresikan ketika belajar itu perasaannya selama belajar di rumah seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian tentang asesmen diagnosis kognitif, maaf, sebetulnya untuk asesmen diagnosis non-kognitif, apakah ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu? Belum? Kalau begitu saya lanjut ke asesmen diagnosis kognitif. Asesmen diagnosis kognitif, tadi tujuannya seperti Nita sampaikan, mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Sama tahapannya, yaitu berupa persiapan, pelaksanaan, diagnosis, dan tindak lanjut. Nah, sedangkan asesmen ini bisa dilakukan secara berkala, bisa pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan membahas topik, dan waktu yang lain. Nah, asesmen ini contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaannya bisa kita susun dalam pertanyaan, tetapi sesuai dengan capaian belajar yang akan dicapai oleh siswa. Nah, kita harus sesuaikan capaian belajar dan tujuan pembelajarannya. Yang kita mau sampaikan apa, baru kemudian nanti kita susun pertanyaan-pertanyaannya untuk mendiagnosa anak ini sejauh mana dia mengetahui materi yang akan kita bahas saat itu. Nah, hasilnya nanti berupa seperti ini. Kalau anak itu memenuhi
kriteria yang sudah kita tetapkan, maka nilainya A dan skornya paham utuh, dan tindak lanjutnya pembelajarannya dapat dilanjutkan pada KD berikutnya. Tapi kalau jawabannya itu mendekati, maka jawabannya itu skornya nilainya B, skornya paham sebagian. Kalau paham sebagian, maka harus dilakukan remedi. Kemudian kalau jawabannya misalnya seperti C, itu tidak paham dan akhirnya juga harus dilakukan remedi. Demikian Bapak Ibu untuk share tentang diagnosis, baik itu diagnosis non-kognitif maupun diagnosis kognitif. Adakah pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Ya, Belum? Kalau belum ada pertanyaan. Pak Yunus mau tanya Bu sepertinya. Baik, baik, silahkan Pak Yunus. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya mau tanya tentang asesmen non-diagnos. Itu apakah cukup sekali di awal pembelajaran atau bisa diulang lagi nanti asesmennya? Itu terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yunus pertanyaannya. Yang ditanyakan tentang asesmen diagnosis non-kognitif ya Pak. Baik, untuk yang non-kognitif bisa saja dilakukan di awal pembelajaran, di awal pembelajaran sebelum pelajaran itu dimulai. Tetapi dalam perkembangannya, ketika anak itu didapati kok secara psikologis sepertinya kok agak berbeda, karena bisa saja kondisi anak itu di tengah perjalanannya belajar itu kok menjadi berbeda. Nah, pada saat seperti itu kita sudah tahu data awalnya seperti itu, tapi ternyata di perjalanannya ternyata anak kok seperti ini. Maka bisa saja dilakukan diagnosisnya itu tidak harus untuk semua anak, tapi untuk anak itu kita bisa panggil secara individu, lalu kemudian kita lakukan bimbingan. Jadi dalam hal ini sebetulnya kalau tesnya cukup dilakukan di awal, tetapi pada saat berjalan memang kita sebagai guru memiliki tugas untuk bisa melakukan pengamatan agar ketika terjadi perubahan sikap dari seorang anak yang berbeda secara psikologis dengan anak lain atau dengan psikologis sebelumnya, maka kita bisa lakukan tindak lanjut. Demikian Pak Yunus. Terima kasih Bu. Matur nuwun. Berikutnya Bapak Ibu punya tugas. Tugasnya adalah coba kalau sudah paham, sudah jelas betul, maka sekarang Bapak Ibu membuat diagnosis perencanaan diagnosis kognitif dan non kognitif yang di dalamnya itu cukup satu tujuan pembelajaran saja. Jadi dari satu tujuan pembelajaran dibuat diagnosis non kognitifnya, kemudian dibuat diagnosis kognitifnya. Bisa memilih satu elemen, misalnya elemennya mau Pancasila atau apa. Kemudian dari elemen itu diambil satu tujuan pembelajaran. Dari satu tujuan pembelajaran itu kemudian dibuat asesmennya. Paham? Sudah paham Bapak Ibu tugasnya? Baik. Saya beri waktu ya kurang lebih 2-3 menit untuk diskusi. Silahkan, atau kelamaan ini kalau 2-3 menit. 1 atau 2 menit untuk diskusi. Silahkan Bapak Ibu untuk diskusi. Monggo Bapak Ibu, diskusinya kita mulai. Monggo Bu. Ke ruangan sebelah, ke chat ruangan sebelah. Ya. Baik Ibu. Oke.
Sudah, Bu? Apakah yang lain Baik. sudah jadi? Terima kasih. Wah, hebat-hebat sekali nih dalam waktu singkat bisa menyelesaikan tugas. Sekarang saya berikan kesempatan untuk bisa presentasi hasil dari tugas kelompok yang sudah didiskusikan. Nanti kita bahas bersama-sama. Silahkan, siapa yang mau mempresentasikan? Oke, saya coba share screen ya, Bu. Baik. Saya coba share screen. Nih, ada catatan nggak? Ini kan sendiri. Apakah sudah tampil? Sudah. Ya, ya. Oke. Dari hasil diskusi itu di sini kita memilih Cuma ini doang, 6 ada rancangan asesmen diagnostik untuk jenjang kelasnya SMK kelas 10 jurusan GKP. Di sini untuk capaian pembelajaran kami memilih pada fase E, di mana peserta didik juga dapat memahami konsep sistem pertahanan dan keamanan nasional. Itu salah satu yang kita pilih, dan tujuannya adalah menjelaskan landasan hukum sistem pertahanan keamanan, mampu menjelaskan tentang konsep sistem pertahanan, mampu memberikan contoh sikap peran warga negara dalam bidang pertahanan. Dalam materi ini itu ada asesmen non-kognitif. Non-kognitif itu berdasarkan informasi apa saja yang ingin digali. Di antaranya satu aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, yang kedua aktivitas di rumah yang mendukung minat dan bakat. Untuk pertanyaan kuncinya, yang pertama, untuk aktivitas peserta didik selama di rumah itu ada apa saja kegiatanmu, apakah memiliki waktu yang cukup untuk belajar, sebutkan 5 hal dari yang paling menyenangkan dan yang tidak menyenangkan yang kita belajar. Yang keempat, apa harapan dan mimpimu. Lalu untuk poin yang kedua, aktivitas di rumah, itu ada 2 pertanyaan kunci. Yang pertama, pernahkah kalian melihat teman berkelahi? Yang kedua, apa yang Anda akan lakukan ketika melihat teman berkelahi? Nah, untuk langkah-langkah yang akan dilakukan, yang pertama adalah persiapan. Alat baru yang akan kami pakai adalah laptop serta LCD. Untuk pelaksanaannya, memberikan penguatan terlebih dahulu, lalu adanya arahan, memberikan waktu untuk peserta didik menjawab pertanyaan. Terus selanjutnya jika ada yang merasa kesulitan mengenai pertanyaan, anak menggunakan bahasanya, jadi kita menanyakan dengan bahasa anak seperti itu. Untuk alat bantu pelaksanaannya adalah buku-buku yang relevan dan sarana dari internet. Untuk tindak lanjutnya di sini kami menuliskan 3 hal. Jika peserta didik menyampaikan masalah, ajak berdiskusi. Lalu diperlukannya komunikasi permasalahan tersebut dengan orang tua. Lalu yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik non-kognitif secara berkala. Lalu yang selanjutnya adalah asesmen kognitif. Asesmen kognitif itu setelah guru selesai menjelaskan, durasi waktunya bisa 5-10 menit. Identifikasi materi itu peserta didik mampu menyebutkan pemegang hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan negara. Menyebutkan seperti itu pertanyaannya. Contohnya dari ketiga unsur berikut, mana yang termasuk pemegang hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan keamanan negara?
menurut pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan dari sini bisa kita ambil kesimpulan kemungkinan jawabannya adalah seluruh warga negara. Ada TNI, ada DPR. Skornya tentunya ketika yang menjawab seluruh warga negara, peserta didik itu paham secara utuh. Dan rencana tindak lanjutnya adalah pembelajaran dapat dilanjutkan ke unit berikutnya. Jika jawabannya adalah TNI, skornya paham sebagian. Rencana tindak lanjutnya adalah memberikan pembelajaran remedial. Lalu ketika kemungkinan jawabannya DPR, berarti dia sama sekali tidak paham tentang pertahanan dan keamanan. Rencana tindak lanjutnya adalah memberikan pelajaran remedial. Baik, terima kasih. Sekilas seperti itu. Ya, terima kasih Bu Nita. Hasilnya luar biasa sekali dari pembelajaran yang sangat singkat, ternyata bisa ditangkap dengan baik. Bapak Ibu, untuk yang lain apakah ada tanggapan terhadap hasilnya Bu Nita? Pak Yunus dan Bu Nur, ada tanggapan? Cukup Bu, sudah sesuai. Cukup Ibu. Terima kasih. Nah, demikianlah bahwa ternyata mengenai asesmen diagnosis benar-benar sudah Bapak Ibu pahami dengan baik. Dan saat ini nantinya ketika kita sudah paham, maka diharapkan nanti benar-benar bisa kita praktekkan ketika mau mengawali pembelajaran di sekolah, sehingga kita betul-betul mengetahui capaian belajar anak ataupun secara psikologis kondisi anak sebelum kita mulai belajar. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu di akhir pembelajaran kita kali ini? Cukup. Baik, terima kasih. Kalau begitu, Ibu akan akhiri kegiatan hari ini dan silakan untuk tebak kata secara singkat saja. Saya share screen terlebih dahulu. Singkat saja. Tebak kata. Yang pertama, asesmen diagnosis adalah evaluasi di akhir pembelajaran. Benar atau salah? Salah di awal. Betul, bagus. Salah. Yang kedua, ada dua macam asesmen diagnosis, yaitu asesmen diagnosis non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Benar atau salah? Benar. Bagus sekali, betul. Yang kedua, yang ketiga, tahapan melaksanakan asesmen diagnosis non-kognitif adalah persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Benar atau salah? Benar. Benar. Berikutnya, asesmen diagnosis kognitif bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan psikologis emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa. Benar atau salah? Salah. Salah. Ya, betul. Ini adalah disebut dengan asesmen diagnosis Non-kognitif. non-kognitif. Terima kasih. Sudah selesai pembelajaran hari ini. Oke. Dan Ibu sangat bangga kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Dan untuk berikutnya, marilah kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.